Kenapa? Langsung kerjain aja. Duh, belum pede nih. Tolong review lagi dong. Halo dokter dan mahasiswa, tenang, kita bakal review lagi ya cara pasang infus yang tepat. Oke, first thing first, persiapan alat. Yang kita butuhkan, tourniquet, alcohol swab, kanul intravena sesuai dengan kebutuhan pasien, terus infuset, cairan infus yang dibutuhkan pasien, bengkok, handscoon, cairan NaCl 0,9% 5 ml di split, dan plester non-woven. Peralatan semua udah siap. Cuci tangan terlebih dahulu dan jelaskan ke pasien tindakan yang akan dilakukan. Terus, kita juga harus pilih dulu nih vena yang akan diinfus. Pemasangan infus biasanya di vena superficial di ekstremitas atas sisi yang non-dominan. Jadi, kalau pasiennya kidal, pemasangan infus di tangan kanan dan sebaliknya. Kenapa? Supaya lebih nyaman buat pasien. Hindari memasang vena di daerah yang mobile, seperti di kaki, kalau ada akses vena di tempat lain, karena risiko tromboflebitisnya lebih besar. Sebisa mungkin hindari juga vena yang letaknya di persendian, seperti di pergelangan tangan ini, karena risiko kanul tertekuk dan bikin aliran infus jadi tersumbat. Terus, jangan pasang infus di area-area vena yang terdapat rasa nyeri tekan, infeksi, cedera, atau gangguan vaskuler seperti hematoma. Oke, tadi udah siapin alat, udah nentuin venanya juga. Sekarang review stepnya yuk. Nah, sebelum ke stepnya, kita mau info ini ke anak-anak FK. Sekarang Alamedica sudah terbuka untuk mahasiswa loh. Banyak artikel kesehatan, mulai dari CNI, penyakit, obat, tindakan medis, sampai ke jurnal-jurnal yang pastinya bisa bantu kamu melewati masa-masa preklinis maupun koas. Tunggu apa lagi? Yuk download dan daftar sekarang. Arahkan pasien duduk bersandar dengan posisi semi-fowler atau berbaring. Lalu berikan bantalan di bawah area infus. Next, siapkan cairan infus, hubungkan cairan dengan infuset, lalu gantung pada tiang infus, dan alirkan cairan pada infuset. Pastikan tidak ada udara pada selang infus, lalu kunci. Identifikasi kembali vena yang akan diinfus. Jika sulit terlihat, bisa lakukan teknik tapping. Kalau sudah, pasang tourniquet di atas area yang akan dipasang infus. Swab area penusukan pakai alcohol swab dengan gerakan memutar dari dalam keluar. Lalu lakukan traksi atau penarikan di bawah area penusukan. Lalu, tusukkan kanul dengan bevel menghadap ke atas dan sudut 30 derajat dari kulit. Jika sudah terlihat ada darah pada kanul, tarik jarum secara perlahan bersamaan dengan mendorong kanul ke dalam vena. Lepas tourniquet dan tekan area vena yang sudah diinsersi kanul. Lalu, keluarkan jarum sepenuhnya dan lakukan flushing dengan 5 ml NaCl 0,9%. Lalu, sambungkan dengan selang infus. Jika sudah terpasang, dokter bisa fiksasi dengan plester non-woven pakai cara yang ada di video ini ya. Last step, setelah udah terfiksasi, atur tetesan infus sesuai kebutuhan pasien. Jangan lupa untuk buang sampah tajam di safety box dan sampah medis ke tempat sampah medis. Nah, apa saja nih yang harus diperhatiin setelah pemasangan infus? Kita harus follow up pasien minimal tuh tiap pergantian shift. Kita cek ke pasien apakah ada tanda nyeri, tanda-tanda infeksi seperti peradangan, kemerahan, dan ada atau tidaknya pembengkakan pada area infus. Oke deh, itu tadi review tentang pemasangan infus. Semoga setelah ini udah ke-refresh lagi memorinya dan lebih pede ya pasang infusnya. Nah, kalau dokter tertarik dengan topik ini, link artikelnya ada di description box di bawah untuk dokter baca ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman sejawat lainnya. Subscribe juga channel Alamedica dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya selalu up to date sama video-video Alamedica selanjutnya. Jadi dokter andal dan genggaman, salam Alamedica.